Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan menerima token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis yang lengkap. Dia menemukan bahwa token itu berisi seni bela diri 3 Xian musuh, sehingga memungkinkan kekuatan langkah ke-9-nya mengendalikan kekuatan aturan. Sementara itu, pasukan Taisu sudah bersiaga penuh saat melihat bayangan Bahtera yang semakin mendekat. Sebagai seorang komandan, Susi langsung memerintahkan semuanya untuk menyerang. Saat ini, Li Hai melihat puluhan ribu prajurit Taisu maju ke depan lalu menunjukkan senyuman dingin. Dengan satu hentakan kaki, tubuhnya tiba-tiba muncul dan langsung menuju ke arah Bahtera. Mereka tidak tahu bahwa di atas Bahtera ini ada lebih dari 50.000 keabadian para dewa. Jadi dalam perbandingan jumlah, mereka tidak kalah dengan prajurit Taisu. Kalian semua cepat menyerang. Ketika sosok-sosok yang ada di dalam Bahtera tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak, Li Hai semakin marah lalu berteriak dengan suara yang keras. Adapun Feng Chan dan Ling Fei yang mendengar suara tersebut melihat ke arah prajurit Taisu yang mengepung mereka dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga hati mereka semakin terguncang hebat. Jika kita tidak kembali, kita tidak akan menghadapi masalah sebesar ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasa khawatir terlihat di wajah mereka, dan sosok lainnya dari kelompok mereka sebelumnya juga tampak putus asa. Wajah mereka sangat suram seperti mati rasa, seolah-olah mereka tahu bahwa mereka tidak akan selamat dari bencana ini. Semuanya sudah berakhir. Kita tidak bisa melarikan diri. Prajurit mereka ada di mana-mana. Di atas Bahtera, seseorang mulai meratap dan menangis seolah-olah mereka melihat diri mereka sendiri terbunuh oleh para prajurit Taisu ini. Mereka telah melewati begitu banyak situasi hidup dan mati, tetapi mereka selalu berhasil melarikan diri. Sekarang tampaknya adalah pelarian terakhir yang akan menghancurkan hidup mereka. Kehampaan di Laut Barat sudah diambang kehancuran total. Meskipun ada bintang dan kekuatan yang lebih kuat, namun semuanya tetap musnah. Ini bisa dianggap bukan sekedar kehancuran suatu negara, melainkan kehancuran seluruh dunia. Xiaoyan tidak mengerti mengapa Ratu menyembunyikan kekuatannya. Namun 50.000 prajurit abadi yang dibawanya seolah-olah dikerahkan untuk menyelesaikan misi ini. Bagaimanapun, ini adalah jumlah yang luar biasa besar. Jika dunia sensi memang memiliki kekuatan abadi sebanyak ini, mengapa mereka tetap diam di tengah pembantaian yang dilakukan oleh Taisu, sehingga kehampaan di Laut Barat tidak lagi memiliki kehidupan? Dan banyak bintang serta dunia yang telah hancur. Mengapa? Apakah semua ini hanya untuk mendukung pertumbuhanku? Bahkan jika itu harus mengorbankan dunia, harga ini benar-benar tidak dapat diterima. Xiaoyan melihat puluhan ribu prajurit Taisu di depannya lalu menggertakkan giginya, dan dia masih tidak mengerti alasannya. Jika berdasarkan kecepatan invasi Taisu sekarang, kemungkinan besar kekuatan utama mereka
sudah meninggalkan kehampaan Laut Barat dan menuju kehampaan Laut Timur Yun. Menurut apa yang Xiaoyan ketahui, kehampaan Laut Barat dan kehampaan Laut Timur Yun berdekatan, sedangkan kehampaan Laut Selatan Lin dan kehampaan Laut Utara Ming adalah yang paling jauh. Ada ribuan makhluk hidup di kehampaan Laut Barat yang mati, namun mengapa Ratu menyerah begitu saja? Bahkan setelah merampas sumber daya dan membunuh makhluk hidup di kehampaan Laut Barat, mereka meninggalkannya begitu saja dan menyisakan jiwa-jiwa yang tak berdosa. Saat ini mata Xiaoyan dipenuhi dengan kemarahan dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tidak peduli pilihan apa yang diambil oleh ratu ataupun rencana yang mulia, Xiaoyan hanya tahu bahwa pasti ada alasan mengapa ratu tidak bertindak. Jika ratu merelakan kehilangan kehampaan Laut Barat, itu sepertinya karena ratu tidak punya pilihan selain melakukannya. Kemungkinan besar itu berkaitan dengan keberlangsungan dunia sensi secara keseluruhan. Saudara-saudara dari dunia kuno, dewa abadi dan iblis, saat ini aku hanya bisa mengandalkan kalian. Tidak ada satupun dari para penjajah ini yang boleh lolos. Setelah merenung beberapa saat, Xiaoyan mulai berbicara dengan nada yang penuh kebencian. Keabadian para dewa dari dunia kuno, dewa abadi dan iblis yang mengikutinya datang tanpa keraguan. Bahkan mereka siap mengikuti perintah Xiaoyan. Hal ini sebenarnya sangat sederhana. Mereka menganggap bahwa invasi Taisu ke sensi pada dasarnya sama dengan kehancuran penghalang dunia di dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Mereka juga sudah menganggap Xiaoyan sebagai penyelamat mereka dan telah memutuskan untuk tidak takut mengorbankan diri. Selain itu, mereka melihat harapan di dalam diri Xiaoyan, sehingga mereka begitu tegas dalam bertindak. Penakut, kalian tidak berani keluar. Aku akan menghancurkan kalian semua. Prajurit Taisu, ikuti aku membunuh mereka. Li Hai langsung berteriak dengan arogan dan memimpin pasukan Taisu menyerbu dengan berada di posisi paling depan. Hal ini bukan karena keberaniannya, tetapi karena dia ingin mendapatkan penghargaan atas kemenangan pertama. Sepertinya jika seseorang berhasil membunuh musuh pertama, maka mereka akan diakui sebagai pahlawan. Namun Susi masih terlihat lebih tenang dan mengamati dengan tatapan yang penuh konsentrasi. Saat melihat Susi tidak bergerak, Bai Ling yang mengenakan armor putih bersih dan sangat sesuai dengan tubuhnya, sehingga membuatnya terlihat sangat mengesankan, langsung mendekatinya. Susi, apakah ada yang tidak beres? Bai Ling segera bertanya perlahan. Hati-hati, aku pernah melihat bahtera-bahtera ini sebelumnya. Mereka bukan bahtera biasa, melainkan berasal dari alam dewa kuno. Setelah tinggal di sensi cukup lama, dia memiliki pengetahuan tentang alam dewa kuno. Alam dewa kuno, dengan kekuatan kita, jika ada abadi yang kuat muncul, kita tidak mungkin bisa menghadapinya. Sebelum Susi bisa menjawabnya, dari dalam bahtera muncul sosok-sosok yang bergerak seperti gelombang air pasang, sehingga mata mereka langsung menyusut. Bai Ling, pergilah. Susi, ayo kita pergi bersama-sama. Bai Ling langsung menjawabnya dengan nada yang tidak rela. Aku tidak bisa pergi. Kalau aku pergi, tidak ada yang bisa menahan mereka. Cepat beritahu bala bantuan terdekat bahwa ada musuh kuat di sini. Bai Ling langsung mengangguk meskipun merasa enggan. Dia hanya bisa mengikuti perintah Susi tanpa ragu. Susi, selamatkan dirimu. Aku akan segera meminta bantuan.
Bai Ling langsung bergerak dengan kecepatan penuh dan membawa beberapa orang bersamanya. Buka semua formasi. Susi kemudian mengaktifkan formasi perlindungan berharap bisa menahan musuh. Namun dia segera menyadari bahwa di hadapan kekuatan yang begitu besar, usahanya sia-sia. Apakah mereka semua adalah makhluk abadi? Susi dengan cepat menyadari bahwa formasi perlindungan dan segala upaya lainnya tidak berpengaruh karena sosok-sosok yang keluar dari bahtera itu sangat kuat dan langsung menyerang para prajurit Taisu. Saat berikutnya, pertempuran dahsyat pun meledak di langit. Terus terjadi benturan kekuatan yang sangat kuat. Keabadian para dewa dari dunia kuno, dewa abadi dan iblis, dengan cepat memaksa mundur prajurit Taisu, kemudian membunuh mereka tanpa ampun. Li Hai yang merasakan situasinya semakin berbahaya, segera memutuskan untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh, tanpa memperdulikan apapun yang terjadi di belakangnya. Susi, hati-hati! Li Hai berteriak saat melihat bayangan mendekatinya dari belakang. Saat ini Susi masih berdiri, matanya penuh ketenangan dan dia menyaksikan tubuh Li Hai terlempar jauh setelah dihantam oleh bayangan tersebut. Segera Susi bergerak maju dengan kecepatan penuh menuju ke arahnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.